Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Putri Andani, NIM 2331113121127 akan menjelaskan tugas saya demonstrasi kontekstual mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya di topik 3. Pada modul ajar yang saya analisis, mata pelajarannya adalah Pendidikan Pancasila kelas 4 fase B. Capaian pembelajarannya, pada fase ini peserta didik menghargai perbedaan, identitas diri, keluarga, dan teman-temannya. Bangga menjadi anak Indonesia yang memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Mengidentifikasi lingkungan tempat tinggal sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mewujudkan sikap kerjasama dalam berbagai bentuk keberagaman yang berkaitan persatuan dengan kesatuan. Melaksanakan aturan, hak, dan kewajiban sebagai anggota keluarga, warga sekolah, dan lingkungan tempat tinggal, dan menerapkan makna sila-sila Pancasila dan meneladani karakter para perumus Pancasila. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik memiliki akhlak mulia dengan didasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Materi ajar atau topiknya adalah sikap mencintai sesama dan lingkungannya serta menghargai kebinekaan. Jenis asesmen formatif, bentuk asesmen adalah soal tertulis. Pertanyaan pertama adalah, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Jawaban dari saya, dalam kelas 4, umur peserta didik adalah 10 tahun, di mana tahapan perkembangannya sudah pada tahap yang sudah mulai dewasa. Mereka sudah mulai bernalar kritis. Maka dari itu, pada asesmen diberikan penilaian pengetahuan dengan memberikan soal cerita agar peserta didik bisa mengembangkan bahasanya sendiri menurut pemahamannya. Dalam pertanyaan kedua, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Jawaban dari saya, dalam asesmen tersebut menunjukkan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik ditunjukkan dengan adanya penanaman tentang Pancasila dan hidup rukun ini bisa menumbuhkan sikap rasa cinta tanah air. Pertanyaan ketiga, bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Jawaban dari saya, dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka adalah adanya refleksi yang diberikan oleh guru pada akhir pembelajaran yang bisa dijawab oleh peserta didik guna melihat apakah materi sudah benar-benar diterima oleh peserta didik dan media serta penyampaian sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik yang beragam. Pertanyaan terakhir adalah, jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Jika saya menjadi guru di kelas tersebut, hal yang ingin saya tingkatkan untuk memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik adalah dengan memaksimalkan setiap asesmen, terutama asesmen formatif diagnostik, untuk mengetahui kesiapan peserta didik agar peserta didik bisa hadir secara penuh dalam proses pembelajaran, dan juga terus melakukan refleksi di akhir pembelajaran agar kesalahan tidak terulang dan memberikan ruang bagi peserta didik untuk berpendapat tentang pembelajaran yang mereka inginkan. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.